untuk untuk keluarga saya pribadi sama keluarga besar. Tapi setelah saya kumpul sama teman-teman, ternyata ada yang lebih besar yang harus kita lakukan, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu titik saya bikin usaha. Tim saya Mas, tadi saya bagi dua. Tim saya yang intern, yang di bengkel ini. Jadi saya ngomong bengkel karena dulu memang bengkel gitu. Bengkel kayu jadi bengkel besi, jadi kantor gitu loh. Sama yang di lapangan. Jadi untuk yang di bengkel ini, saya tuh sangat fleksibel. Duh, kamu mau masuk jam berapa asal ada ngomong. Kamu mau santai mau nggak ada tekanan dari saya. Yang penting kamu kerjaan tuh beres, gitu, kerjaan beres dan pengawasan di lapangan tetap jalan lancar. Dan yang di lapangan kita cuma pagi foto aja di lapangan, foto absen, klik jam 8 pulang, klik jam 4. Kalau mau lembur sampai jam 6 mau kita saling percaya. Karena selama ini saya memposisikan teman-teman saya ini, tim saya ini seperti saya sendiri. Kenapa? Saya sama orang itu awal itu kan berprasangka baik. Jadi saya posisikan teman-teman tim saya ini seperti itu. Gitu. Saya nggak punya berpikiran jelek sama teman-teman saya. Kalau saya berpikiran jelek, saya ngurusin berapa puluh orang gitu. Aduh si A gini, aduh si A gini, si A gini. Capek Mas. Saya nggak mau cepet tua. Saya pengen cepet masih awet mudanya. Misalnya selesai ada masalah sekarang selesaikan. Selesai besok lagi, lalu kalau bisa dikat sudah nggak apa-apa. Nah, itu sistem kerja seperti Mas ini santai orangnya sih. Yang penting ayo makan bareng. Biasanya kalau saya kan kita masak sendiri, terus kita beli lauk sendiri. Sama di lapangan kita kasih uang makan. Selain gaji, kita kasih uang bensin, kita kasih uang lapangan. Dengan catatan tim kita yang di lapangan ini benar-benar kita percaya. Ada yang memang dia cuma main-main aja, ada. Nggak 1-2 orang Mas, banyak. Tapi ya itu tadi, kembali kita niatnya apa sih sebenarnya? Kembali ke hati kita gitu. Niatnya kita apa? Kita bermanfaat bagi orang banyak. Udah, komitmennya itu. Ada apa-apa ya udah, kembali lagi. Niatnya apa? Itu yang selalu diingetin sama istri saya. Sampai saat ini pencapaian terbaik buat saya Mas. Saya tuh punya anak. Alhamdulillah sekarang udah punya 4 anak, yang satu meninggal yang nomor 3. Bila itu meninggal pun setelah 40 harinya bapak saya meninggal 2 tahun yang lalu, saya tahun yang lalu. Itu yang mungkin ada titik yang terendah dari diri saya, tapi saya nggak pernah mengungkapkan ke banyak orang. Itu saya aja gitu. Saya tetap happy aja, tetap smile itu sama tim saya. Udah selesai kerja urusan saya. Ada pencapaian terbaik ya, saya punya anak, karena dulu belum punya anak, 9 tahun, 10 tahun lah, 10 tahun, itu dikasih, sekarang, kalau saya kecil Mas, sekarang, yang besar 6 tahun, nomor 2 3 tahun, yang meninggal itu, yang 4 ini baru 2 minggu, baru punya anak saya, alhamdulillah. Itu pencapaian terbaik saya. Kalau lain-lainnya bukan terbaik saya, itu belum apa-apa. Kalau usaha sama tim saya ini saya belum, artinya dalam pribadi saya sendiri, saya punya anak, alhamdulillah dikasih sama Allah, sebelum saya nanti menghadap itu Mas. Kalau dalam hidup saya itu saya nggak ada namanya, seorangnya berani Mas. Di keluarga saya sama ibu sama almarhum bapak saya itu saya mungkin anak paling aneh. Saya nomor 1 Mas. Ada saya 3 perempuan semua. Yang 1 Polwan baru pindah di Polres ini, yang 1 lagi Pramas itu, 1 lagi ikut suaminya kemarin Palembang, tak suruh balik bantuin saya. Sama juga dulu saya di masih berlayar di kapal. Di saya itu kalau saya dibilang enggak, waduh itu tantangan buat saya dulu ya. Saya sendiri Mas, saya di perusahaan luar itu, di perusahaan Indonesia pertama itu 3 tahun, di perusahaan Singapura 3 tahun, yang sisanya di perusahaan Dubai sana. Dan saya sendiri, gitu loh. Saya sendiri. Ini cuma ada dulu yang ngajak saya sana kan senior, rata-rata kan dari senior ya. Sini. Jadi saya mana-mana itu sendiri, suka sendiri. Saya harus bisa membuktikan saya itu bisa. Sampai saya terakhir itu yang istilahnya karir buat saya itu sudah mentok, sudah nggak ada lagi. Atasnya lagi nggak ada lagi, sampai ijazah pun udah nggak ada lagi, sudah saya lampaui semua. Jadi saya hambar, saya belajar cuma dapat gaji yang selalu naik, tapi saya nggak punya anak. Jadi saya nggak ada namanya mundur, nggak ada. Sama yang saya terapkan di sini, Mas ini, aduh proyeknya ini harus betulin sekian, habis sekian, aduh nggak apa-apa. Kalau nggak, komitmen kita akan hancur nanti. Gitu. Betulin, selesaikan, gitu loh. Kita besar dari situ juga, salah satunya itu juga.
orang nggak mungkin orang itu perfect, harapan seperti ini, seperti apa yang kita kasih ya gambarnya ya, kita harus enggak, pasti ada. Kenapa? Manpower kita juga campur gitu loh. Ada yang kita kadang yang ngawasi nggak apa, tapi tetap kita masih terus mas. Nggak pernah saya waktu di kapal, sekali saya berangkat, saya sudah siap kalau nggak pulang dulu mas ya, karena ya mungkin doktrin ya. Tapi saya terjun di sini, resikonya cuma 2. Kalau nggak untung nggak rugi. Kalau nggak untung rugi kan. Itu aja mas sebenarnya. Jadi resiko kan nggak seberapa, gitu. Nggak seberapa. Malah sekarang ini malah berkembang di luar prediksi saya. Kemarin kan saya bikin tim 2 tahun yang lalu ya, kan ini pas 2 tahun ini. Awal tahun ini 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya di tim ini, saya cuma nongkrong di sini sekarang. Direktur katakanlah satu direktur nih, cuma tak delegasikan ke adik saya. Karena 2 tahun ini saya amati, ternyata adik saya sendiri, adik ipar saya yang bisa ngelola ini sama tim. Saya siapin ini semuanya, saya siapin akomodasi, semua siapin. Ayo kamu harus bisa. Saya sekarang di luar. Saya sebagai investor karena saya sebagai yang ngawasi aja nih. Tapi saya sekarang mulai mau bikin usaha lagi gitu loh. Ya biar bisa banyak orang lagi yang bisa masuk sini, yang bisa. Karena banyak sekali orang nganggur mas, kasihan. Dan kesini, ya tunggu dulu ya. Kalau ini tanyain sama tim ini gimana? Ini ada yang pengen ikut, bisa nggak? Wis nggak apa wis. Besoknya ada project baru, alhamdulillah. Yang tak ini sebenarnya nih, kita dipancing ini ya. Tinggal kita mau jalan dulu nggak? Karena kita nunggu kan mas ya. Kita nunggu rezeki datang, nggak bisa. Saya nggak bisa, harus action terus wis. Dengan masih ngawur, caranya saya masih belum bagus manajemennya. Dengan orang punya segini, masa punya orang seperti ini, Pak, kritikan banyak masuk saya, sini keluar sini. Saya tuh gini mas, masuk sini keluar sini sekarang, kritikan. Ada yang membangun, ada yang enggak. Saya kritik ini kalau pas sama hati saya, pas sama komitmen saya, pas sama karakter saya, seneng. Tapi kalau nggak pas, saya diem aja. Saya lihat ini 2 tahun ini, sampai berapa asetnya ini, nyata berkembang 2 kali lipat. Pas di audit, berarti kan dengan yang manajemen yang ngawur, kita bisa naik seperti itu. Apa sih sebenarnya? Kan bisa disimpulkan mas, apa sebenarnya yang bisa bertahan di pandemi? Pandemi kita nggak pernah putus ada project. Ada aja dikit banyak kita terima mas, gitu loh. Kita terima aja dikit banyak. Karena rezeki itu, project dikit kan ada rezeki mas. Rezeki dari buat tim saya juga gitu loh. Kalau nggak diambil mas, kasihan ini nganggur lagi. Terus satu lagi mas, karakter ya. Mulai saya juga belajar lagi sama teman-teman juga bahwa pengusaha itu harus punya karakter yang kuat. Dan saya balik lagi ke saya sendiri. Karakter saya apa sih yang bisa bertahan? Tidak bilang. 1, saya punya karakter yang apa mas ya? Maju aja habis. Ada masalah atau nggak ada masalah, pikir belakangan sambil jalan, sambil belajar, tapi juga eksekusi gitu loh. Terus kedua, disiplin. Saya kan orangnya keras mas di tim. Kamu santai, tapi kerja yang bener gitu loh. Orang kadang datanya itu aman, datanya itu rutin mas, tapi kalau nggak menghasilkan, dia lihat dia ini menghasilkan nggak? Dia ini maksudnya menghasilkan buat dia sendiri nggak? Ada satu namanya Mas Saiful ya, project manager saya itu bilang, kita di sini kalau bisa kita tuh nyari rezeki buat kita sendiri, bukan CV ini American kita enggak, kita nyari. Intinya apa? Ya kita harus berkontribusi ke sini. Karena saya pribadi juga mengandalkan ini buat dapur saya. Berarti yang saya garis bawahi karakter teman. Yang sesuai yang saya pelajari kemarin sama teman-teman, karakter kuat harus tetap maju. Dan saya selama ini kenapa saya ngawur mas, kalau saya ada saya punya untuk manajemen keuangan nih, menyalurkan harus ada cash flow yang bagus memang ada cash flow bagus, karena saya selama ini cash flow itu nggak bener, nggak beres. Tapi ada hikmahnya juga, saya berkeyakinan aja. Keyakinan apa sih? Tiap sini punya rezeki masing-masing. Kalau saya stop ini, berarti kan beberapa saya harus cut orang. Saya nggak tega, mas. Bener mas, saya nggak tega. Mencat orang nggak tega. Prinsip saya, kalau dia udah nggak bagus di perusahaan ini, dia akan mundur sendiri. Dan itu berkali-kali, mas. Ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Dan itu ada satu orang tuh yang keluar masuk terus ada. Saya terima ya, mas Ian. Dan itu dikirim sama tim saya. Kenapa terima lagi? Sekarang apa lah? Nggak bilang itu. Dia butuh buat keluarganya. Mungkin kita juga butuh dia juga, kan? Nyatanya kita butuh juga. Jadi titik terendah saya itu waktu 2 tahun kemarin bapak saya meninggal. Berarti beliau belum sempat melihat kita besar itu mas. Karena cita-cita saya sama dia tuh sama. Sebelum saya meninggal atau bapak saya meninggal itu pengen bermanfaat buat orang banyak. Ya mungkin sekarang kapital masih kecil mas ya. Cuma niat saya itu kan selalu bareng gitu loh.
ada masalah pasti saya tuh cerita sama bapak saya. Dia ada masalah pasti cerita. Kadang-kadang tuh menentang, kadang-kadang juga beda pendapat tuh wajar. Cuma satu yang selalu dicamkan, si A ini anaknya seperti ini, stres, ajakan kerja. Si B ini napi, kerja sana sini nggak ada yang cocok, anaknya seperti ajakan kerja. Si C gitu mas. Kalau meninggal saya itu sempat drop mas, karena apa ya, cita-cita kami belum bisa nikmati bareng gitu loh. Saat ini kan masih proses ini mas. Pesannya bapak saya itu masih terngiang terus sampai saat ini. Jangan sia-siakan orang yang butuh. Kalau kamu bisa bantu sebisanya semuanya. Itu mas. Setelah itu bapak meninggal 40 hari persis anak saya meninggal baru lahir. Itu benar-benar saya drop. Cuma ya udah 1 hari 2 hari karena berjuang seperti itu. Udah selesai. Intinya teman saya bareng ya. Saya anggap kakak saya, ya mentor saya, guru saya itu bapak saya. Waktu itu juga drop juga. Jadi saya curhatnya sama istri, gitu, yang istri yang selalu nguatin juga. 40 harinya juga anak meninggal juga sama-sama downnya, cuma ya nggak dilihatin lah sama tim. Ya udah, kamu tetap jalan. Ini urusan saya, urusan pribadi saya pasti bisa kok. Saya gaji saya paling besar di antara chip ender di luar negeri, bener mas. Terus saya juga punya ijazah paling tinggi di sana. Terus saya tiba-tiba nol, nggak punya apa-apa, nganggur, ketemu sama teman-teman yang saling menguatkan. Jadi teman-teman